Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Michelle Madea. Kali ini aku bakal menjelaskan tentang identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan hewani dan nabati. Yang pertama, aku mau menjelaskan dulu identifikasi bakteri patogen pada bahan makan hewani di Kota Temanggung. Bahan makan hewani ini aku mengambil contoh pada daging sapi. Bakteri patogen merupakan penyebab penyakit yang sering berhubungan dengan bidang penyehatan makanan, seperti diare, muntaber, tifus, dan infeksi saluran pencernaan lainnya. Tingginya tingkat kontaminasi mikroorganisme pada bahan makanan yang disajikan oleh berbagai penyelenggara makanan. Kontaminasi dapat berasal dari hewan produksi atau hewan peternakan atau penjamah makanan, dan melalui makanan yang berhubungan langsung dengan permukaan meja atau alat pengolahan makanan yang telah terkontaminasi selama proses produksi. Proses produksi makanan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi persiapan, pengolahan, dan penyajian makanan. Keterlibatan manusia dalam proses pengolahan sangat besar, sehingga penerapan sanitasi perlu mendapatkan perhatian, karena manusia berpotensi menjadi salah satu rantai dari penyebaran penyakit tersebut, terutama yang disebabkan oleh mikroorganisme melalui makanan. Dari jurnal yang aku baca ini, contoh bakteri patogen yang sering terjadi atau sering menjadi penyebab penyakit pada manusia adalah E. coli, Shigella dysentery, Vibrio cholerae, dan sebagainya. Dan dari jurnal yang aku baca, kasus KLB, keracunan pangan, terjadi di Kota Temanggung dengan korban sebanyak 42 jiwa. Diduga kasus KLB keracunan pangan disebabkan makanan yang berupa daging sapi tadi, daging sapi rebus, dan bumbu yang disajikan pada pesta rakyat yang ada di Kota Temanggung. Analisa bakteri patogen penting untuk mengetahui jenis bakteri penyebab penyakit, sehingga penyakit akibat bakteri patogen dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, identifikasi bakteri patogen penting untuk melakukan antisipasi terhadap resiko dan penyebaran penyakit yang ditimbulkan bakteri patogen di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri patogen pada daging sapi penyebab KLB keracunan pangan yang ada di Kota Temanggung. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Klinis Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang ada di Jogja. Di sini aku juga menjelaskan sedikit tentang prosedur atau cara kerja dalam identifikasi bakteri patogen tersebut. Yang pertama, preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengkaya. Sampel daging tadi dicacah hingga halus, kemudian diinokulasikan ke medium pengkaya BHI, cyanide broth, dan APW secara aseptik. Sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Yang kedua, inokulasi pada medium selektif. Sampel daging diinokulasikan ke medium selektif, yaitu TSA, SS, XLD, IMB, MC, CR, MCA, TCBS dengan strict plate method. Sampel dari BHI diinokulasikan ke TSA, IMB, MC, CR, dan MSA. Sedangkan sampel dari cyanide broth diinokulasikan ke medium SS dan XLD. Dari sampel APW sendiri diinokulasikan ke medium TCBS.
Dan sampel tadi diinkubasi selama 24 jam pada derajat 35 derajat Celcius. Selanjutnya, inokulasi bakteri tersangka pada BHI. Koloni bakteri tersangka E. coli pada medium selektif CR-IMB MC. Salmonella sp pada medium selektif SS XLD. Dan Staphylococcus sp pada medium MSE, Bacillus sp pada medium TSE, dan Vibrio cholerae pada medium TCBS. Diinokulasikan ke BHI dengan cara diambil menggunakan ose untuk koloni berukuran besar, dan digunakan jarum inokulum untuk koloni berukuran kecil secara aseptik pada BSC. Selanjutnya, uji penegasan pada medium selektif. Isolat bakteri pada BHI diinokulasikan ke media selektif dengan strict plate method. Isolat yang berasal dari MSE diinokulasikan pada MSE. Isolat yang berasal dari TSE diinokulasikan pada TSE, dan seterusnya. Selanjutnya, pada uji biokimia, koloni bakteri tersangka sampel olahan daging sapi pada medium selektif MC, MCE, TSE, dan TCBS diambil menggunakan ose secara aseptik dan dimasukkan ke ID broth, lalu divortex hingga homogen. Sampel di dalam ID broth tadi diukur tingkat kekeruhan menggunakan nepelometer. Setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID atau panel PID, dan dimasukkan ke BD Phoenix untuk inkubasi selanjutnya, sekaligus identifikasi jenis bakteri. Selanjutnya, tes antisera Escherichia coli, bakteri Escherichia coli. Permukaan gelas benda digambari lingkaran. Antiserum H7 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Koloni bakteri E. coli diambil dengan ose dan diratakan dengan antiserum H7. Gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Dari penelitian tadi mendapatkan hasil dan pembahasannya. Inokulasi sampel daging sapi pada medium pengkaya untuk memperbanyak jumlah koloni sel bakteri dilakukan pada medium BHI, Seleni broth, dan APW. BHI merupakan medium pengkaya pertumbuhan mikroorganisme yang bersifat universal, sehingga bisa digunakan pada bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Seleni broth digunakan sebagai medium selektif untuk isolasi spesies Salmonella sp, Shigella sp, dan Staphylococcus sp. Sedangkan APW, alkaline peptone water, merupakan medium pengkaya untuk Vibrio sp. APW sendiri memiliki pH basa sekitar 8,4, sehingga menyediakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan Vibrio sp. Koloni bakteri pada medium pengkaya diinokulasikan pada medium selektif untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan secara spesifik. Pertumbuhan E. coli positif pada daging rebus di medium IMB, daging bumbu pada medium CR dan MC. Bakteri pada IMB memiliki karakteristik koloni berwarna metalik. CR memiliki karakteristik koloni berwarna biru, dan MC memiliki karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut. Agar merupakan medium selektif untuk menumbuhkan bakteri gram negatif. IMB merupakan medium selektif dan diferensial untuk bakteri coliform termasuk E. coli. Pada IMB, E. coli memiliki karakteristik koloni berwarna hijau metalik berkilau, dan CR
agar merupakan medium selektif dan diferensial untuk kultur bakteri coliform termasuk E. coli. Bakteri E. coli menghasilkan koloni bakteri berwarna biru gelap atau violet. Berbeda dengan karakteristik koloni bakteri coliform yang berwarna ungu. Bakteri non-coliform akan membentuk koloni yang tidak berwarna. MC agar merupakan medium selektif dan diferensial untuk menumbuhkan bakteri gram negatif. MC dapat digunakan sebagai medium pertumbuhan bakteri yang memfermentasikan laktosa dengan karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut. Pertumbuhan koloni Staphylococcus sp positif pada daging bumbu dan rebus di medium MSE dengan karakteristik koloni berwarna kuning. MSE merupakan medium selektif dan diferensial untuk menumbuhkan bakteri patogen Staphylococcus, terutama Staphylococcus aureus. Spesies patogen dari Staphylococcus memfermentasikan manitol dan memproduksi asam, menyebabkan pH turun sehingga warna medium menjadi kuning. Dan karakteristik koloni berwarna kuning. Biasanya merupakan Staphylococcus aureus. Bakteri non-patogen dari Staphylococcus aureus dapat tumbuh pada medium ini, namun tidak memproduksi warna. Pertumbuhan bakteri Bacillus sp positif pada daging rebus di medium TSA dengan karakteristik koloni melebar, warna putih hingga abu-abu. TSA sendiri merupakan medium yang umumnya digunakan untuk kultivasi Salmonella typhi dan Bacillus sp. TSA mengandung dextrosa, NaCl, dan agar sehingga cocok untuk pertumbuhan Bacillus sp. Pertumbuhan koloni Salmonella sp dan Vibrio cholerae negatif pada semua sampel di medium SS, XLD, dan TCBS. Hasil pertumbuhan koloni bakteri yang positif diinokulasikan pada medium BHI untuk pengkayaan jumlah koloni bakteri sebelum dilakukan uji penegasan. Pertumbuhan koloni bakteri tersangka pada sampel daging sapi pada uji penegasan adalah E. coli positif pada daging bumbu dan negatif pada daging rebus. Koloni positif ditandai dengan karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut pada medium MC. Pertumbuhan koloni Staphylococcus positif pada daging rebus dan daging bumbu dengan karakteristik koloni berwarna kuning. Sementara pada daging rebus bersifat negatif pada medium MSE. Terjadi perbedaan hasil antara daging rebus menunjukkan koloni bakteri pada cawan Petri